Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nasta'di, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Maaf ya, saya baru pulang dari Jakarta. Jadi agak terlambat. Tadinya memang mau dimulai ibadah Isya, tapi sedianya bisanya sekarang. Saya mute-kan dulu yang masih aktif. Akhir. Kemudian oke, lanjut ya. Langsung saja saya meneruskan materi. Kita ada dua materi. Yang pertama tentang aliran-aliran filsafat, dan yang kedua tentang al-haq dan realita, konsep realita dan konsep al-haq. Yang masuk silakan di mute ya. Yang masuk di mute, suaranya kedengaran, nanti tidak bisa di Nanda mute, Siti Nursaida mute. Oke. Nah ini juga silakan di mute. Baik. Saya sih berharap semuanya nyala ininya apa? Cam-nya on cam gitu, jangan off gitu. Nggak apa-apa sambil pacaran juga, yang pacarnya sambil belajar filsafat. Jadi kalau ambil teh sambil malam mingguan gitu kan. Kita malam mingguan materi menunya apa nih? Menunya filsafat neng, asik. Mantap. Kebutuhan versi filsafat. Baik, saya melanjutkan yang kemarin. Bismillah. Jadi ada 3 aspek aliran di dalam filsafat. Filsafat itu tidak lepas daripada logika dan metafisika. Kalau logika jelas ya, matematika, fisika, biologi, tiga unsur berpikir. Itu jadi terkonek, saya dipakai kebabean ini. Saya materi. Talib, sarana, Siti Hida. Kemun parase di dekatnya Huanku tetangga. Oke. Baik. Kan logika itu sesuatu yang masuk di akal, bisa diterima oleh berpikir rasional. Kemarin kita belajar 3 hal kan, ingat dulu ya. 3 hal bagaimana mencapai kebenaran. Ada konsensualisme, ada apa lagi? Lupa ya? Lupa nggak? Lupa, ya udah. Lupa. Kita lanjut saja kepada yang selanjutnya, apa ini? Logika dan metafisika. Ada 3 aliran filsafat, yang pertama ontologi, yang kedua aksiologi, dan yang ketiga adalah epistemologi. Terakhir saya menyampaikan informasi tentang apa itu? Informasi tentang apa itu? Filsafat ya. Sebelum Jumatan kemarin saya ngasih tahu tentang kejutan ontologis. Nah, gitu ya. Seharusnya lagunya yang terakhir kehilangan jadinya sakit gigi. Nah, gitu ya. Itu adalah kejutan ontologis. Apa itu ontologis? Studi yang membahas sesuatu yang ada. Jadi sesuatu yang ada itu dibahas sedemikian rupa, disusun metodologinya secara nyata, kemudian dibagi-bagi, dipilah-pilah, dikategorisasikan sehingga menjadi satu ilmu. Menjadi satu studi. Contohnya apa? Contohnya antropologi. Ya, bicara tentang peradaban manusia, bicara tentang sejarah, budaya, dan sebagainya. Oke? Jadi studi yang membahas sesuatu yang ada. Itu ontologi. Objeknya adalah semua yang ada. Segala yang meliputi yang ada sebagai wujud konkret dan abstrak, terlihat dan tidak terlihat. Angin itu tidak terlihat, tetapi dapat dihitung kecepatannya, besarannya, gravitasinya, gerakannya, ke arah mana, dan sebagainya. Itu objek ontologi. Tapi jin ya,
Jin itu sesuatu yang tersembunyi, ya. Alam jin, ilmu santet itu susah untuk diketahui secara ontologis karena ada tapi tidak diketahui sehingga dia tidak masuk ke wilayah ranah logika tapi masuk ranah metafisika. Memang ada, sepertinya ada gitu ya. Ini siapa yang bertanya? Waalaikumsalam. Siapa? Teman-teman boleh deh. Nah, oke, makasih Kiki, Rizky. Oke. Jadi jin itu ilmu metafisika gitu ya. Selanjutnya metafisika dapat berarti sebagai usaha untuk menyelidiki hal yang berada dalam hal lain dalam pikiran kita. Jadi hal itu ada, sepertinya seperti kelihatan ada, tapi dia di luar daripada kemampuan otak kita untuk mencernanya, gitu ya. Nah, aliran filsafat ontologi ada juga aksiologi dan ada juga epistemologi. Menurut Socrates, I know that I'm intelligent because I know that I know nothing. Saya tahu bahwa saya ini cerdas karena saya tahu bahwa saya tidak tahu apa-apa. Ini gambarnya Socrates. Ya, ketika Anda merasakan bahwa diri Anda tidak tahu tentang satu hal, kemudian Anda mempelajarinya dan Anda tahu, maka Anda menjadi seorang yang intelijen, cerdas, pintar. Oke. Aliran sesuatu yang ada. Sesuatu yang ada itu ada 5 aliran. Yang pertama idealisme, paham yang beragam menuju adalah kenyataan yang sebenarnya manusia ada karena ada unsur yang tidak terlihat yang mengandung sikap dan tindakan manusia. Ya, kalau kita memiliki sikap dan memiliki tindakan, maka kita menjadi ada menurut aliran idealisme. Tahu ideal? Ideal itu adalah yang diharapkan, yang diidam-idamkan. Yang kedua realisme. Realisme itu kenyataan. Objek yang diberikan adalah pandangan bahwa objek tersebut ada dan kenyataan atau realitas ya, nyata. Jadi objek yang dipandang secara ontologis, secara yang ada itu dianggap nyata. Ini ada aliran kedua. Aliran ketiga ada eksistensialisme. Ilmu ini menekankan bahwa segala sesuatu adalah manusia dan segala sesuatu yang mengelilinginya. Jadi saya, Radif, punya ini, tinggalnya di sini, rumahnya ini, dan segala atribut tentang saya itu adalah konsep ontologis secara eksistensialisme. Anda jadi eksis, menjadi eksisten, menjadi ada dikarenakan adanya sesuatu yang memberikan atribut pada diri Anda. Ya, eksistensi. Kemudian monoisme, pandangan yang menyatakan bahwa badan dan jiwa merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan menjadi satu keutuhan. Monoisme termasuk juga tentang ketauhidan. Itu termasuk kita ada dari sesuatu yang ada, yang kita ada karena ada yang satu. Nah, itu ya monoisme. Dualisme paham yang bertentangan dengan monisme. Dalam hal ini badan dan jiwa merupakan komponen yang terpisah namun saling berhubungan. Contoh dari dualisme. Ya, saya kasih contoh. Di barat ya, di dunia western itu kadang-kadang perempuan itu merasa legal untuk menjajakan dirinya. Maaf ya. Ini saya buka secara terbuka biar Anda berpikiran terbuka. Maksudnya apa? Maksudnya dia menjual tubuhnya tetapi tidak menjual jiwanya. Dia menjadi seorang PSK, menjadi seorang pelacur, itu hanya menjual jasadnya saja, tapi jiwanya tidak, ruhnya tidak, rohaninya tidak, jasmaninya dia jual. Gitu ya. Ada yang seperti itu? Ada. Jadi dia memisahkan dalam konsep yang ada ini menjadi dua wilayah jiwa dan wilayah raga, wilayah jasmani dan wilayah rohani. Ada dua hal yang berbeda. Itu adalah aliran dualisme. Jadi ada dualisme, monoisme, eksistensialisme, kemudian yang pertama apa tadi? Yang pertama idealisme dan realisme. Oke. Selanjutnya itu aliran ontologi. Selanjutnya ya. Selain aliran ontologi, terdapat juga aliran epistemologi. Apa itu epistemologi? Epistemologi adalah niat. Epistemologi adalah cara-cara yang dicapai untuk mencapai sesuatu yang ada tersebut. Nah, gitu ya. Jadi, kalau ontologi itu sesuatu yang ada, kemudian epistemologi itu sesuatu yang dihasilkan dari yang ada tersebut. Nah, gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara metodologi, dalam cara
menerapkan satu cara, satu metode, satu struktur, satu konsep yang kemudian menghasilkan sesuatu. Baik, saya bahas di sini ada 5 aliran. Rasionalisme, paham yang mengatakan akal adalah pengukur pengetahuan. Pengetahuan dicari dengan akal, dicari dengan logis, pengetahuan bersumber pada akal. Jadi untuk mencapai pengetahuan, manusia harus menggunakan akalnya, misalkan dengan cara merenung, berpikir, menganalisis, membandingkan, menghitung, membagi, memproyeksikan, mengkategorisasi, dan sebagainya. Itu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang yang beraliran rasionalisme. Yang kedua, empirisme. Empirisme adalah semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Jika manusia tidak mempunyai pengalaman, maka dia tidak punya pengetahuan. Empirisme menolak bahwa manusia mempunyai pengetahuan sejak dia lahir. Jadi memang ketika kita lahir, kita tidak punya apa-apa menurut empirisme. Karena kita berpengalamanlah sehingga kita mengetahui apa-apa. Yang ketiga, kritisme. Paham yang mendamaikan empirisme dan rasionalisme. Dia yang dua ini didamaikan oleh kritisisme, sebetulnya kritisisme ya. Pada paham ini objek berpusat pada objek. Objeknya, tujuannya itu berpusat pada yang dilihat, yang ada, bukan pada cara. Kalau ini kan cara, ini caranya menggunakan akal. Kalau empirisme caranya menggunakan pengalaman. Nah, kritisme itu menggunakan nggak usah cara, nggak usah pengalaman, dua-duanya benar. Yang paling benar bagaimana kita menyikapi dari satu objek yang kita lihat, yaitu objek ontologis yang tadi saya bahas. Pengetahuan manusia juga bisa berasal pada akal dan pengalaman. Ya, jadi pengetahuannya bisa dua-duanya, tidak semata-mata pengalaman, tidak semata-mata akal, tapi dua-duanya seimbang. Yang keempat, positivisme. Paham yang mengajarkan bahwa kebenaran adalah hal yang logis dan ada bukti empirisnya. Balik lagi kepada empirisme dan juga menggunakan kaidah-kaidah logika, rasionalisme gitu. Paham ini adalah satu-satunya ilmu yang logis melalui objek fakta. Maka positivisme itu selalu meminta bukti. Apa buktinya? Kenapa 2 tambah 2 itu sama dengan 4? Apa buktinya? Buktinya karena 4 dikurangi 2 adalah 2. Nah, gitu. Itu contohnya positivisme. Dan yang terakhir adalah fenomenologi. Ini bukan sebuah paham, tapi sebuah metode ya. Fenomenologi kesadaran murni yang dialami manusia, di mana diri manusia akan dirangsang melalui alat indera yang kemudian diterima oleh akal dan dalam bentuk pengalaman dan disusun secara rinci dengan jalan penalaran. Hal ini yang membuat manusia dapat berpikir. Fenomena ini, proses ini disebut dengan proses penelitian, proses kerangka berpikir ilmiah, proses bagaimana konsep itu terbentuk, proses pembelajaran, proses reinforcement kalau dalam istilah kognitivisme disebut dengan reinforcement, bagaimana kita mengetahui pada akhirnya dengan proses melalui rangsangan-rangsangan apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan dari seluruh aktivitas alat indera. 5 ya. Jadi untuk mencapai sebuah metode secara filosofi, maka epistemologi itu membagi aliran-aliran menjadi 5. Rasionalisme itu akal, empirisme itu pengalaman, kritisisme itu adalah antara akal dan pengalaman, positivisme itu akal dan pengalaman dibuktikan dengan sebuah fakta, dan fenomenologi adalah bagaimana alat indera dapat mengukur semua kebenaran itu bisa terjadi. Dan yang terakhir adalah aksiologi. Bicara tentang aksiologi, bicara tentang makna. Saya ulang ya. Yang pertama ontologi itu tentang sesuatu yang ada, epistemologi itu bicara tentang metodologi untuk mencapai sesuatu yang baru dari yang ada, dan aksiologi adalah sebuah proses bagaimana memberikan makna terhadap sesuatu yang ada tersebut. Yang pertama pragmatisme. Aliran filsafat yang menjelaskan bahwa segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai yang benar dan melihat pada yang tiba-tiba itu hasilnya bermanfaat. Jadi dibuktikan semuanya itu dengan suatu akibat dan hasil yang bermanfaat. Pragmatis. Gampang-gampangnya disebutkan orang-orangnya praktis, orang yang gampangan, ya. Ini di wilayah etika, ya. Di wilayah etika, aksiologi itu wilayahnya ada 2, ada etika, ada estetika. Etika itu membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang sopan dan yang tidak sopan. Sedangkan estetika itu bicara tentang yang indah dan yang jelek, gitu ya. Yang estetik lah ya, anak-anak sekarang tahu tuh apa artinya estetik.
yang indah, yang cantik, yang ganteng, yang yang eye catching dengan yang nggak laku, dengan yang nggak fashionable gitu ya, nggak yang gitulah. Estetika itu bicaranya masalah tentang keindahan, tentang seni. Etika bicara tentang moral, etika. Maka pragmatisme orang adalah aliran yang selalu membicarakan apa sih manfaatnya, apa sih hasilnya, cari jalan tercepat untuk mencapai kepada manfaat-manfaat yang dihasilkannya. Yang kedua adalah dari estetika idealisme, sama seperti pada ontologi tadi. Dari ontologi ada idealisme juga, tapi berbedanya dengan aksiologi, paham ini menjelaskan bahwa pemikiran tertinggi adalah ide atau gagasan manusia. Dari mana asalnya ide? Dari berpikir. Makanya menurut Descartes, ingat ya, menurut Descartes disebut cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Karena berpikir itu akan menghasilkan satu ide atau satu gagasan. Yang ketiga, intuisionisme, intuisi ya. Intuisionisme, intuisi itu adalah ilham. Menganggap bahwa intuisi, kemampuan memahami sesuatu tanpa melalui penalaran adalah yang tertinggi. Jadi dia menjadi pintar karena memiliki intuisi, memiliki rasa, memiliki feeling, memiliki ilham tertentu sehingga dia bisa mengetahui hal yang hal yang tidak biasa diterima oleh manusia biasa. Dan yang keempat, yang terakhir adalah hedonism. Ini hampir mirip dengan pragmatism, tapi hedonism ini tujuannya adalah kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia. Mereka cenderung mencari berbagai cara mendapatkan kebahagiaan. Dari segi estetika, kayak orang-orang yang sekarang itu kita lah rata-rata ya, mungkin hedon. Hedon ya, membahas atau menerima sesuatu itu berdasarkan standarnya adalah standar materi. Itu hedon. Uang, baju yang mahal, atribut perhiasan, kemudian mobil, kendaraan gitu ya. Yang kayak gitu itu menjadi ukuran. Nah, itulah kehidupan standar makna daripada estetika pada aliran aksiologi. Nah, pertanyaannya, di manakah aliran Anda sekarang? Apakah Anda secara epistemologis termasuk orang-orang yang fenomenologi? Apakah secara aksiologi Anda seorang hedon? Atau secara ontologi Anda seorang yang monoisme? Nah, gitu. Itu Anda bisa memilih-milih di mana posisi Anda sebetulnya. Tuh, itu terakhir dari 3 aliran filsafat. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Alhamdulillah, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut pada yang berikutnya. Ada pertanyaan tidak? Pak, sedikit Pak, boleh bertanya Pak? Boleh. Silakan. Izin bertanya Pak, ini cuma sedikit dari saya. Ya, banyak juga boleh. Apakah sugesti itu atau sugesti dan juga berpikir di luar kotak termasuk dalam antologi, logika atau metafisika Pak? Berpikir di luar kotak, berpikir secara logika juga, cuman dia tidak asosiatif, tidak linier. Contoh, ini teman-teman yang lain biar tahu ya. Ketika malam ini sedang persiapan untuk ujian si kakak, dan si Ade itu rewel di box bayi, akhirnya kalau kita berpikir pakai linier, si kakak belajar di kamar dan adanya biar di kotak box gitu ya. Mau nangis mau apa terserah, si kakak tetap bisa belajar di kamar. Tapi ternyata anaknya tetap nangis. Maka kalau kita switch berpikir di luar kotak, si kakak dimasukkan ke dalam box, si Ade dikeluarkan ke dalam di luar secara bebas, mau nangis, mau lewer, mau kesana kemari, ibunya bisa memperhatikan si Ade yang masih bayi. Itu berpikir di luar kotak, tapi tetap juga dia berpikir logis, masuk akal. Nah, pertanyaannya tadi ontologis atau aksiologis atau epistemologis. Ini masuknya ke dalam ranah epistemologis. Bicaranya tentang jam terbang atau pengalaman, empiricism. Bagaimana seorang orang tua
yang memiliki pengalaman, jam terbangnya tinggi, sehingga dia menerapkan bagaimana menyikapi satu masalah dengan cara empirism, epistemologi ya masuknya. Nah, sekarang saya mau tanya sama siapa nih ya, random deh saya tanya. Dinda Siti Mariam, kedengeran ya suara saya? Atau Dinda udah nikah belum? Yang udah nikah siapa? Yang udah punya anak? Saiful, Pak. Mana Saiful? Pul. Oh, orangnya nggak ada, lagi malam mingguan. Jeung ngora. Isri Muhammad, Pak. Siapa? Isri Muhammad. Tri Muhammad. Sopan Sopian. Ayolah, saya mau nanya nih biar waktunya selesai nih. Silakan Pak, siapa aja. Siapa aja? Neng Sela lah. Saya wajib nanya sama ibu-ibu karena mereka akan punya anak nanti. Tiba-tiba punya anak 2, tanya. Anak pertama, anak kedua, beda 1 tahun. Oke? Nah, ketika ada satu mainan yang diberikan, yang dibelikan oleh ayah, ya, ketika ada satu mainan yang diberikan oleh ayahnya, parebut, parebut, ya, parebut. Jadi siapa saya tanya ya? Sok lah. Gimana caranya supaya bisa menenangkan kondisi ini? Neng Sela. Cing. Bagaimana caranya menjawabnya? 2 orang anak berebut mainan. Teman-teman mohon maaf untuk off mic. Neng Sela? Ya. Iya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Mungkin dengan menenangkan saat yang satu anaknya disuruh kalau bahasa Sunda mah sali ewang Bapak gitu. Gimana? Yakin bisa? Bisa, insya Allah. Insya Allah. Ini oke, boleh. Hampir. Bagus. Desi, Fitria, itu angkat tangan. Silakan. Mau jawab? Mangga, Desi. Saya luarkan hand-nya. Hanif, Robani. Oke. Izin Pak. Ya, gimana? Itu kan di situ ada soalnya tentang seorang anak ya. Nah, 2 orang anak. Iya, 2 orang anak. Anaknya. Ya. Kadang juga itu masih bisa dibawa-bawanya Pak. Kita juga bisa mensugesti anak tersebut gitu supaya tidak berantem. Kita ajak dua-duanya cara bermain bersama-sama karena di situ juga bisa terikat tali suatu anak tersebut supaya tidak terulang lagi kegaduhan tersebut gitu Pak, supaya bebarengan. Jadi para saya Kalau udah nangis mah hese. Uang aku pakai hara rese. Oke, jawab ya. Ini mata pelajarannya, mata kuliahnya sebetulnya mata kuliah psikologi perkembangan. Ya. Usahakan jangan sampai nangis dulu. Neng. Desi. Ya. Jangan sampai nangis dulu sebelum itu terjadi. Ketika sudah kelihatan rebutan-rebutan, hop, kayak lihat mama sini, lihat mama. Lihat papa. Oke? Yang paling benar adalah mengajak berkomunikasi. Mereka belum bisa bicara, apalagi umur 2 tahun, 3 tahun. Bahasanya masih bahasa planet, Gening. Oke? Diajak komunikasi, gini. Ini mainan cuma 1, si papa nggak beli 2. Kenapa beli 1? Karena tadi apa tujuannya? Supaya kata yang Sela, supaya berbagi.
Gimana caranya? Nah, sekarang pegang dulu sama si Neng, sama si Ade. Pegang, Dek. Pegang. Mas Ade. Sok. A-nya nanya sama adenya. Ikutin Mama, gitu kan? Ikutin Papa. Dek, minjem mainannya boleh, Dek. Sok ngomong. Kakaknya ngomong sama adenya. Dek, boleh minjem mainan, Dek. Adenya bilang, nggak usah kita ajarin, adenya akan menjawab. Boleh, tapi sebentar ya gantian. Itu udah langsung otomatis mereka akan jawab kayak gitu. Kenapa? Karena kita bicaranya dalam kondisi tenang. Berbicara, berkomunikasi, minta tolong, minta dibantu. Oke? Coba nanti buktikan deh. Buktikan gitu. Kalau ada yang pas ya anaknya, secara epistemologi, dalam aliran empirisisme, ya, empiris ini bicaranya secara empiris. Karena anak kecil itu, kalau dalam psikologi pendidikan ada namanya sense of order. Sense of order itu artinya dia memiliki apa namanya, gini nih, gini. Ini contohnya ya. Dia pergi ke sekolah gitu ya, nganterin kakaknya. Kemudian ngeliat orang makan es krim, ya kan? Ngeliat orang makan es krim, kata adanya teh yang lagi digendong sama mamahnya teh, "Ma mau itu." Dia nggak tahu apa itu namanya es krim. "Ma mau itu." Ya ulah tuh Dek, masih di sekolah Dek, itu punya orang nggak enak, kan gitu kan? Nangis. Mau itu, kehula, mau itu sampai dia nangis. Sering terjadi seperti itu. Akhirnya mau nggak mau kita paksa anak-anak itu, mamahnya terpaksa belilah es krim yang sama mereknya, ya, mereknya sama, bentuknya sama, coklatnya sama, isinya sama seperti yang tadi dia lihat. Dikasih sama adek, nih es krim yang tadi. Apa yang dibuat sama adek si adek anaknya? Dilempar. Mau alim, ya, betul? Terjadi seperti itu. Yang dia mau yang tadi. Mau balik lagi ke yang tadi, mau es krim yang dipegang sama kakak itu. Itu yang disebut dengan sense of order. Jadi kalau memindahkan barang juga harus kembali seperti yang semula. Tidak boleh mengganti dengan barang yang lain. Itu disebut dengan sense of order. Itu anak kecil di mana-mana sama. Jadi kalau Anda orang tua, Anda yang sudah dewasa, Anda yang sudah punya pikiran sehat dan sehat kayak sekarang ini, bertindak seperti masih punya sense of order, berarti Anda masih anak kecil. Pokoknya mah hayang nu kieu kudu kieu. Bung saja kudu kieu. Padahal geus aki-aki masih kudu kieu, bukan mah hayang nu kieu. Itu masih memiliki sense of order, masih orok-orok kene. Ya, belum dewasa. Oleh karena itu, Anda harus pelajari. Psikologi itu prosesnya proses kognitivisme dan empirisisme. Psikologi. Tapi seorang psikolog, dia secara apa namanya? Secara aksiologi, dia akan menjadi seorang yang intuisionisme. Dia harus punya intuisi, ya. Apa itu? Buka. Nanti kita terang. Paham semuanya? Bingung semuanya? Halo? Paham, Pak. Paham. Paham. Paham Pak Guru. Nah, Paham Pak. nah, kalau paham. Sekarang ini Pak, agak tapi kan biasanya kalau Nah, anak kecil gitu biasanya nangis, Pak. ya cek saya guys sampai meh nangis, atuh. Kalau udah nangis mah antep ya lah cenah nangis heula. Ayo keluarkan seluruh air matamu. Oke, Pak. Nah, bila perlu Buat pelajaran nanti punya anak. Ya, kalian di baskoman. Nah, udah selesai, sabar, dah capek. Jadi kalau anak nangis jangan ditahan, jangan ciwit yo, cicing. Nggak boleh. Biarin aja dia nangis, ya. Nangis itu banyak artinya. Oh Ya. gitu ya Pak. Iya, karena nangis itu banyak artinya. Ada nangis karena bahagia, nangis karena apa namanya? Harusnya malam ini nih, saya harusnya menangis ini, tapi gara-gara kuliah jadi nangis ini, gitu kan? Itu contohnya lah. Ngeren ya kayaknya.
the level of existence epistemologi wujud dalam ilmu pengetahuan. Oke. Baik. Ini agak berat karena saya mengambil dari buku karyanya Syed Naqib Al-Attas. Epistemologi wujud dalam ilmu pengetahuan, ya. Apa itu wujud? Al-haq, ada namanya ilmu, ada namanya realitas, ada namanya kebenaran, ada namanya logika. Nih. Jagat ini dalam diri manusia menurut filsafat Jawa. Ini filsafat Jawa nih. Ada 7 jagat. Tahu jagat? Alam, ya. Jagat waton, di mana asal muasal benda yang ada dalam. Dan ini kalau tiba-tiba nanti mati, nggak apa-apa ya, mati aja ya. Maksudnya kalau ini tinggal 5 menit lagi, kalau tiba-tiba selesai, nanti kita nggak usah diteruskan. Saya akan upload ini ke YouTube. Teman-teman yang nggak hadir ini kan cuma 100 orang. Sementara kita udah banyak, lebih dari 100 orang. Nanti tinggal lihat di YouTube. Saya menerangkan saja biar paham. Filsafat Jawa menyebutkan bahwa dalam diri manusia ada 7 jagat, 7 alam. Yang pertama, jagat waton, asal muasal benda yang ada dan teraba oleh rasa, cipta, dan karsa. Yang kedua, jagat bagian-bagian, ada ego, partikel, unsur, elemen-elemen. Ya, itu adalah bagian-bagian daripada jagat itu. Yang ketiga, jagat batin, hakikat yang tersimpan, tapi tidak terlihat. Contohnya gula, kelihatan, tapi manis nggak kelihatan. Wanita itu kelihatan, tapi cantik itu nggak kelihatan. Aneh pinternya, tapi pintar itu nggak kelihatan gitu. Ya, jagat batin, pinter, manis, cantik, hese, riut itu tidak kelihatan. Kalau sakit kepala iya, tapi riut hal yang berbeda. Saya sakit kepala sampai pusing, ya. Sakit kepala itu adalah satu hal, pusing hal yang lain. Misalnya gandeng gitu ya. Oke. 4 jagat ilmu, mengkreatifi, jadi membuat sebuah hal yang kreatif, memodifikasi, mencerdasi, mengkritisi untuk menemukan hal yang baru. Jadi dalam jagat ilmu itu tidak semata-mata menghafal. Selama ini yang kita lakukan adalah menghafal. Pancasila, satu ketuhanan yang maha esa, 5 keadilan sosial, itu menghafal. Tapi kita belum membuat sesuatu yang baru dari Pancasila itu. Kalau kita memiliki konsep yang nyata dari Pancasila, maka kita akan menalarnya, membuat sebuah kreativitas dari Pancasila itu. Ya, contohnya yang paling mudah, di hari lahir Pancasila kita ngundang 5 orang. Kita bikin video mashup gitu. Saya sila pertama, yang kedua, ketiga, keempat, kelima masing-masing membuat Pancasila. 1, ketuhanan yang maha esa. 2, kemanusiaan. Masing-masing orang memberikan satu sila gitu. Jadi di mix, di mashup menjadi satu video, kemudian di-upload di Instagram atau di YouTube atau di Facebook. Nah, menjadi satu yang baru. Itu contohnya. Ya. Nanti bisa diajarkan di SD. Gitu. Itu mengkreatifi, memodifikasi juga demikian. Modifikasi motor, mencerdasi juga demikian. Otak itu Allah itu sudah kasih kecerdasan, tapi kalau kita olah akan lebih bagus. Jagat manembah atau menyembah dengan memohon andegagan. Jadi andegagan itu artinya dengan bersujud, bertungkus lumus, memohon dengan sangat gitu ya. Itu adalah jagat tersendiri ketika kita, biasanya perempuan, yang laki-laki nggak tahu ya. Perempuan ketika dia akan haid 2 hari 3 hari sebelum haid, dia akan merasa sedih, merasa bingung, merasa sakit, tapi nggak tahu sakitnya apa. Nah, itulah sebetulnya saat kegalauan itu antara perempuan dengan Allah itu sangat dekat. Maka sebaiknya itu kita minta segala sesuatu, minta kepada Allah. Ya Allah, kasih aku suami yang baik, suami yang sayang sama saya, suami yang menjadi imam, yang membawa saya ke surga, ya Allah. Minta sama Allah pada ketika waktu sakit seperti itu. Ya. Itu jagat manembah. Laki-laki juga ada pada saat jagat manembah itu ketika galau, ketika susah gitu ya. Oke. Yang keenam adalah jagat wasilah. Wasilah itu adalah jembatan penghubung. Dan yang terakhir adalah jagat mayubawono, rahmatan lil alamin. Ini saya ambil dari karyanya Cak Nun ya, Cak Nun M. Hainun Najib, bahwa dalam filsafat Jawa ada 7 jagat dalam diri manusia. Kalau kita mendalaminya secara
benar, maka kita akan menjadi seorang yang sangat bijaksana. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin? Itu menjadi 4 bagian. Ini saya ambil bahasa Jawa, bukan karena bahasa Jawa itu yang yang paling benar, enggak. Tapi ini bahasanya para wali untuk membahasakan Al-Quran pada level orang Jawa. Ya, kita termasuk juga orang Jawa. Sebenarnya bahasa Jawa, bahasa Sunda itu kalau boleh tahu bahasa Sunda itu kasar sebetulnya ya. Tapi karena ada bahasa Jawa, maka bahasa Sunda menjadi halus. Pangapunten, kita tinggal punten gitu ya. Nah, ini kurang 1 menit lagi. Nanti kalau kurang saya bagikan filenya akan saya bagikan ya. Yang pertama memayu hayuning sesama, memayu hayuning jiwa, memayu hayuning keluarga, memayu hayuning buana. Sesama manusia, kepada diri sendiri, kepada keluarga, dan kepada alam jagat semesta. Nah, ini adalah masalah kebenaran. Nanti silakan dibaca mana yang wujud hakiki, mana yang wujud hissi, mana yang wujud khayali, mana yang wujud akli, mana yang wujud syibhi, dan wujud yang sebenarnya. Ya, silakan saja dibaca semuanya. Oke. Dan pada akhirnya kita akan bertanya siapakah diri ini. Belajarlah pada pendidikan kampus bertauhid Universitas Juanda dengan memahami diri sendiri akan mengenal Tuhan. Kelak Anda akan lebih mengenal bukan sekedar diri sendiri tapi juga